Seandainya rasa itu terus-menerus pada diri kalian, maka kalian akan disalamin oleh malaikat. Kullul qulub ilal habibi tamilu. Setiap hati kepada kekasihnya pasti cenderung. Nyampe di kalam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak bisa lagi kalam Sayyidina Bilal itu nyambung kalam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mustafal mukhtar. Kita hormati guru kita Buya Dr. Aldumi Putra serta seluruh para masyayikh, para tulab, dan tentu para sahabat, ashab Ribaut Nuraniyah dimanapun berada. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman, sahabat, sehat? Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita ketemu lagi pada episode ngobrol pinter ala Sufi. Tentunya dengan kopi, sedia kopi, dan semoga teman-teman dapat menyimak dengan lebih leluasa. Dan jangan lupa, tasawuf ini adalah tentang menolkan diri, mengosongkan diri. Walaupun mungkin antum semua mungkin sudah mengenal atau sudah mengetahui sebelumnya, jangan lupa mengosongkan gelas. Karena mana tahu, di balik ilmu-ilmu yang sering diulang, kita mendapati kembali makna-makna yang baru, mendapati kembali sebuah kesadaran, pengetahuan, sehingga kemudian dibukakan pintu menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Buya? Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemarin sudah makan daging kurban ya Buya ya? Tahu aja nih. Udah nyate Buya kemarin, alhamdulillah. Izin Buya, sebelumnya pada pembahasan ini mungkin kita ingin sedikit mendiskusikan obrolan santai dengan tema Rabithah. Saya sebelumnya pernah mendengar dan agak sedikit mempertanyakan juga, kenapa para mursyid, para khalifah dalam thariqat itu sering membaca sebuah ayat dalam Quran surah Ali Imran yang bunyinya adalah ayat 200, yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di situ ada kata-kata rabitu yang kemudian didahului oleh isbiru, kita disuruh berbuat sabar. Kemudian di belakang kata rabitu ada wattaqullah, disuruh untuk takut kepada Allah, yang orientasi goalnya adalah tuflihun, kemenangan. Sebenarnya dalam dunia thariqat dunia thariqat dan tasawuf, rabithah itu seperti apa sih Buya? Dan apa hakikat daripada rabithah? Serta bagaimana mengaplikasikan persoalan rabithah dalam dunia thariqat dan tasawuf, mengingat lagi bahwa ketika kita, yang saya pahami dari arti rabithah itu berasal dari kata rabata yarbitu, yang artinya mempertalikan, meneguhkan, menghubungkan, menguatkan, menjaga, dan merasa diawasi. Sebenarnya apa hakikat penjabaran daripada rabithah itu Buya? Izin itu pembukanya Buya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ja'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilatan ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil musbitin. Oke, Ustaz Dayat. Ini kita cerita apa nih Ustaz Dayat? Rabithah kita malam ini. Ya, sore ini Buya. Cerita rabithah. Baik. Ini tema
sebetulnya tema yang dulu pernah diperdebatkan orang. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks Keminangkabauan. Dulu di awal-awal abad 20 itu terjadi perdebatan antara kaum tua dan kaum muda di Minangkabau. Salah satu isu sentralnya adalah persoalan Robitoh. Itu abad keberapa Bu ya, kaum tua dan Awal abad 20. awal abad 20. Awal abad 20. Mulai 19 berapa itu ya? 1905 itu sudah mulai ada perdebatan. Sehingga perdebatan itu melibatkan ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Sa'ad Munkar, lalu ada di situ Haji Abdul Karim Amrullah, lalu di situ ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan yang lainnya berdebat soal itu. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya Haji Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka, dia nulis tersendiri terkait dengan itu. Dan bahkan dalam kitab tafsirnya juga disebut, uniknya dalam kitab tafsirnya disebut begini, orang-orang Ahlul Rabitah atau orang-orang Thariqah, khususnya Thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah, disebut musyrik. Musyrik. Ntar lihat ya sampai segitunya. Sampai segitunya. Nanti lihat di kitab tafsir Al-Burhan ketika belum menjelaskan terkait dengan surah Al-Bayyinah. Nah, polemik itu berlanjut. Ya, berlanjut. Nah, tapi kita mengambil makna di situ ya, bahwa kaum tua dan kaum muda, yang saya pahami dari penelitian yang saya lakukan, argumentasinya sama, ayatnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Nah, pemahamannya berbeda. Nah ini, tapi kita tidak masuk dalam perdebatan itu. Artinya tema ini adalah tema yang dibicarakan sudah lama sekali, dan sekarang sebagian orang ada juga yang mulai mempertanyakan tema ini kembali, ya. Apalagi yang sudah mulai menyinggung-nyinggung lagi ya. Tapi bagi kita di sini adalah dalam rangka ngobrol ya, ngobrol pintar ala sufi, walaupun kita tidaklah layak disebut dengan sufi. Amin, amin. Aminnya untuk apa? Amin nggak layak disebut sufi. Semoga gitu. Menjadi sufi. Ya. Kalau Buya sepertinya udah layak. Enggak, kita nggak layak disebut sufi. Sufi itu layak dia disebut dia sufi apabila dia sofi. Sementara kita bukan sofi, kita tidak bening, kita masih masih berasa begini jika dipuji orang, lalu masih merasa sedih jika dicaci orang. Ternyata kita belum sufi, tapi kita belajar untuk itu. Baik, kembali kita ke sini di bab Rabithah ya, yang tadi kita sebut itu. Rabithah tadi Ustaz Dayat sudah mulai nyebutin ya. Kalau kita perhatikan itu, ini kan perdebatan ini, kembali saya dulu pada perdebatan. Perdebatan yang dulu itu ada itu di soal Rabithah ini ya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya Rabithah itu apa? Apa Rabithah itu? Kalau tadi Ustaz Dayat nyebutnya apa? Yang saya pahami mempertalikan, memperkuat, menghubungkan, atau bahkan juga merasa mawas diri ya. Betul nggak begitu ya? Jadi begini, ada satu kitab kecil. Saya dulu minjam kitab itu dari Buya Asfi. Buya Asfi. Untuk rujukan saya dulu. Kitab itu kalau nggak salah judulnya Ittiba' la Ibtida'. Itu karya Muhammad Khair Fatimah. Di situ dia sebutkan bahwa Rabithah yang digunakan istilah Rabithah digunakan oleh ulama-ulama tasawuf gitu ya. Tujuannya untuk apa? Nah, dia sebutkan di situ. Tujuannya adalah al-mahabbah fillah. Ini kata kunci. Tujuan dari Rabithah itu mahabbah. Yang tadi Ustaz Dayat nyebutkan ada hubungan, ada jalinan ya. Kenapa orang bisa membangun hubungan? Kenapa bisa orang membangun jalinan, relasi, dan sebagainya? Seorang tidak akan bakal ada hubungan kecuali atas dasar cinta.
Dia membangun hubungan mahabbah. Dalam ini dia mencoba membangun hubungan mahabbah. Nah, itu dikatakan oleh Muhammad Khair Fatimah itu. Yang dimaksud oleh kelompok sufi itu adalah mahabbah itu. Lalu perdebatan lebih lanjut itu, dulu itu kan orang rabithah kepada guru. Yang dipermasalahkan oleh orang itu rabithah kepada guru itu apa? Karena dia menggambarkan gini. Yang dipahami oleh orang-orang banyak bahwa rabithah itu adalah membayangkan wajah guru. Nah, membayangkan wajah guru ketika hendak berzikir. Nah, itu yang dibantah itu oleh Haji Abdul Karim Amrullah. Membayangkan wajah guru dalam berzikir, bukankah itu syirik katanya? Nah, ini juga harus kita pahami. Ini maksudnya membayangkannya gimana sih? Nah, sebelum kita lebih lanjut ke situ, kita coba ulas ini. Jadi, bahasa membayangkan itu bukan jangan dipahami gurunya itu begitu. Nah, gurunya kelihatan. Lalu ketika gurunya kelihatan, terus apa lagi? Makna ini juga bisa kita okekan. Ya, membayangkan guru. Yang dibayangkan apa? Wajahnya, ilmunya, pengajarannya, atau apanya. Tapi harus dipahami. Ingat. Apa tagnya? Masih ingat nggak Ustaz Dayat tagnya? Apabila seseorang itu disebut dengan guru, apabila dipandang dia, aku mengingatkan engkau kepada Allah gitu. Lalu kita langsung ingat kepada Allah. Apa tagnya? Ma idza ru'u dzukirallah. Ketika kita mandang dia, kita langsung ingat kepada Allah. Nah, itulah sejatinya makna rabithah itu. Jika ingat dia, guru misalnya, ingat Allah. Pertanyaannya, guru yang dirabithahkan siapa? Berarti bukan guru sembarang guru. Bukan guru sembarang guru. Jadi guru dalam bab rabithah itu juga mesti jelas. Jadi yang dirabithahi itu, yang diingat itu, jika kita mengingat sesuatu itu otomatis Allah, 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 Allah. Itu maknanya. Kan kita harus pahami. Dalam kajian rabithah ini rabithah dalam thariqah Naqsabandiyah itu masuk dalam kaifiyat zikir. Kaifiyat cara sebelum orang berzikir. Apakah hanya di Naqsabandiyah saja? Atau dalam bab conditioning. Nah, sekarang kalau kita perhatikan misalnya, ini ada kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Kurdi. Beliau juga jelaskan di sini, dia bicara rabithah. Rabithah dia sebutkan dua di sini. Kalau di dalam Naqsabandiyah itu ada dua rabithah. Yang pertama ada namanya rabithah kubur. Dan yang kedua namanya rabithah mursyid. Rabithah kubur dan rabithah mursyid. Nah, perbedaannya gimana? Apa yang disebut dengan rabithah kubur? Rabithah kubur itu seorang salik itu membayangkan bahwa dirinya sedang berada di kuburan. Sudah dikubur gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk memunculkan rasa khauf kepada Allah. Sekaligus mengingat kematian. Iya, mengingat kematian. Bahkan kalau perhatikan misalnya guru-guru di kampung itu, ketika sebelum zikir itu, di situ ada bersuci benar, kemudian ada sholat sunat 2 rakaatnya, kemudian ada menghadap kiblatnya. Itu banyak lagi syaratnya itu. Kita skip saja. Lalu di antaranya itu di situ ada rabithah kubur. Yang rabithah kubur itu seperti yang kita sebut, dia mengibaratkan bahwa dirinya sudah mati, sudah dikafani, sudah disolatkan, lalu dikuburkan, dimasukkan ke dalam lahat. Itu hakikat mutu qabla anta mutu itu ya. Bahagian dari itu. Nah, setelah itu yang berikutnya dikatakan di situ ada rabithah al-mursyid. Apa itu rabithah mursyid yang dikatakan oleh Amin Kurdi? Muqabalatul qalbil murid biqalbi syaikhihi. Qalbu murid bersama qalbu syekhnya berhadap-hadapan. Maksudnya apa? Terkoneksi qalbu murid kepada qalbu guru. Nah, itu yang tadi kita sebut. Ketika gurunya disebut nama Allah, dus dia. Jadi guru di situ bukanlah tujuan daripada berzikir, tapi hanya wasilah menuju Tuhan, gitu ya. Guru itu adalah wasilah.
Kan itu yang mungkin kembali ke apa tadi ya. Mungkin kan saya juga banyak mendengar itu beberapa teman-teman ya, saudara kita seiman ya. Kan kita bisa langsung menuju Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan guru dalam segala aktivitas ibadah zikir kita? Kan bisa langsung aja kepada Allah, kepada Rasulullah. Nah itu gimana itu menjawabnya, Bu ya? Karena konsekuensinya nanti ketika kata mereka melibatkan guru dalam hal zikir, itu kan sama aja kita mencari Tuhan kedua sebelum Tuhan. Adanya syirik di situ, kata Buya tadi itu kan. Ini nanti kita luruskan. Untuk menjawab yang tadi itu man anta gitu. Atau man ente, siapa ente? Kok bisa-bisanya langsung ke Allah, bisa ke Rasulullah. Sezaman juga enggak gitu. Emang ente punya akses langsung kepada Rasulullah? Untuk mengakses Rasulullah itu lewat siapa? Lewat guru, para awliya Allah. Untuk mengakses Rasulullah itu lewat warasahnya. Dan warasahnya itu? Pewarisnya. Pewarisnya dalam hal ini siapa, Bu? Nah, pertanyaannya siapa warasahnya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi, ulama yang mana, Bu? Nah, itu dia pertanyaannya. Ulamanya ulama yang mana itu yang menjadi pewaris nabi itu? Apakah semua ulama atau di Indonesia ada namanya majelis ulama? Belum tentu, Bro. Nggak begitu juga. Kok jadi bro-bro ya? Tapi itu apa, Bu ya? Menarik, Bu ya. Karena ketika saya ingat lagi ayat innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Bahasanya yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Di situ ada kata kunci takut di situ. Berarti kan tidak semua ulama yang takut kepada Allah. Itu intinya ke ininya, Bu ya. Ustaz Dayat ini kemana-mana ini. Enggak, maksudnya ketika ulama, guru mursyid yang menjadi wasilah tadi menuju Allah, berarti kan adalah ulama yang menjadi pewaris Nabi. Pewaris Nabi harus takut kepada Allah berarti. Iya. Jadi warasah al-anbiya itu kita juga pahami. Kira-kira yang berhak jadi warasah itu siapa sih? Ya Allah alam ya. Kok Allah alam? Dalam ilmu waris yang berhak jadi waris itu siapa? Kalau yang saya pahami adalah ulama. Dalam ilmu waris, fikih waris. Yang berhak jadi waris siapa? Turunan nasab, yang senasab dengan kita. Ada nasabnya. Ada kaitannya. Nah, pewarisnya juga begitu. Ada cantolannya gitu. Kalau kita bicara bab nasab, ada nasab secara jasadiah atau darah. Nah, itu para habaib yang sekarang orang lagi ribut kan? Iya, iya. Nah, kemudian kita nggak perlu ribut soal itu. Kita cukup yakin bahwa mereka keturunan Nabi, ya kita hormatin. Oh, soal mereka berbohong itu urusan mereka. Ya, kemudian yang kedua ada nasab apa lagi? Nasab nur di situ. Nur itu bisa disebut nurani. Ya. Nur inilah bahagian orang-orang yang belajar thariqah. Di sinilah orang-orang alim yang punya ilmu. Jadi Nabi itu tidak meninggalkan apa-apa kecuali meninggalkan apa yang disebut dengan ilmu, mewarisi ilmu. Yang diwarisi oleh sunan Nabi itu adalah ilmu. Maka ulama mewariskan dari Nabi itu ilmu. Nah, tentu kalau kita bicara bab ilmu panjang lagi ceritanya. Ilmu itu ada zahir dan ada batin. Ada syariat, ada batinu syariat, fahuwa tariqah. Gitu ya, dan seterusnya. Itu kalau kita bicarakan bab itu. Oke. Sekarang kita kembali kepada warasah sebelum kita lanjutkan yang tadi. Orang yang menjadi warasah yang dalam istilah sufi disebut dia sudah menjadi seorang mursyid ya. Tapi mursyidnya bukan sembarang mursyid loh. Yang kita sebut juga dengan istilah waliyun mursyidah. Wali yang mursyid. Jadi wali yang mursyid, ya, kalau seorang sudah jadi wali Allah, sudah jadi kekasih Allah, pasti dia sudah pewaris Nabi. Maka kalau kita bicara bab hakikah al-warathah al-Muhammadi itu, ya dia pasti wali. Pasti aulia. Ya, aulia. Paling tidak para mursyid-mursyid itu, jika diizinkan Allah, jika ada haknya, paling tidak dia berada pada wilayah wali sughra atau walayah sughra, paling tidak di situ. Nah, apa syarat-syaratnya? Misalnya seseorang itu disebut dengan guru, disebut dengan mursyid, atau disebut dengan bagian dari pewaris Nabi,
Paling tidak itu kalau misalnya kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf itu, beliau membuatnya ada 4 kriteria. Yang pertama, orang itu alim bil faraid. Dia ngerti soal urusan yang fardu-fardu ini, nggak ada masalah lagi. Dia ngerti urusan semua. Ya. Soal syariat fikih lah. Syariat udah kelar gitu ya. Ya. Udah, tidak ada masalah dia di bab syariat. Lalu yang kedua apa? Ayakuna arifan billahi ta'ala. Maka dia mesti arif billah. Kalau arif billah kira-kira siapa? Para aulia. Arif billah wali pasti. Jadi itu dia arif billah. Lalu apa lagi? Lalu dia mengetahui atau dia menginformasikan, memberikan berita, memberikan kabar bagaimana cara membersihkan diri. Dan dia juga metodologi untuk mendidik murid. Ngerti dia bab itu. Itu yang hakikat mursyida tadi. Iya, mursyid yang kita sebut itu. Dia ngerti caranya bersihin bersihin nafs bagaimana, bersihin kolbu gimana, cara didiknya gimana. Dia ngerti bab itu. Dan yang paling penting yang ketiga, ayyakuna ma'dzunan bil irsyadi min syaikhihi. Ini yang paling penting, yang keempat ini. Dia dapat izin irsyad itu dari syekhnya. Problem banyak sekarang kan bab di sini. Dia tidak dapat irsyad dari syekhnya, yang dapat misalnya hanya khalifah atau wakil talqin, lalu dia sudah sebut-sebut dia mursyid. Sudah mengijazahkan orang. Hati-hati, ini banyak beberapa kasus. Dan bahkan di daerah kita di Sumatera Barat juga ada case beginian. Tidak ada yang dapat izin secara tertulis untuk mengirsyad orang, lalu gurunya meninggal, lalu dia pimpin suluk. Itu gimana kira-kira? Berarti secara bab hakikat belum dikasih stempel tapi sudah menstempel itu. Nah, itu. Itu kan sebuah kezaliman sebenarnya dalam bab hakikat. Nah, itu yang perlu kita wanti-wanti. Jadi, memang secara zahir, ijazah itu bukan hanya soal yang tertulis itu ya. Tapi yang harus kita pahami di situ adalah SIM. Ada izin untuk mengemudi, ada izin untuk mengelola zawiyah gitu. Itu poin penting itu ketika kita melihat guru ya, melihat guru. Nah, jadi bukan sembarang dapat ijazah saja. Dan ijazah yang dikeluarkan itu bukan sembarangan loh. Dikeluarkan oleh gurunya itu berdasarkan faid. Itu berdasarkan dalam bahasa lain disebut limpahan rahmat. Iya, limpahan rahmat, dan juga disebut dengan istilah yang ditiupkan atau yang dimauhibahkan kepadanya. Jadi tidak bisa kehendak kita. Saya suluk hari ini, bulan ini, nanti saya akan dapat ijazah. Oh no. Tidak ada urusan dengan itu. Nah, sekarang problemnya kan disuruh-suruh suluk banyak begitu, ya. Jadi kalau udah habis 40 hari, 20 hari langsung dapat ijazah. Dalilnya nggak begitu. Dalil untuk itu tidak begitu. Makanya sebagian ulama, sebagian mursyid, dia memberikan syarat yang tinggi sekali. Jika muridnya sudah bertemu dengan Sayyidina Muhammad SAW ruhaniyan, atau bahkan dengan Nur Muhammad, baru dia dapat dikasih ijazah mursyid. Iya. Dan bahkan sebagian mengatakan bahwa orang yang dapat mursyid itu jika dia sudah bertemu dengan silsilah, di antara silsilah, atau sudah diizinkan oleh silsilah, atau dalam bahasa lainnya Rasulullah SAW telah mengizinkan gurunya untuk mengasih anak muridnya ijazah. Oke. Berarti yang dari penjabaran tadi yang saya pahami memang berat sekali menjadi wali yang mursyida. Dan ini ya, mungkin kita kembali ke mencoba menghubungkan lagi dengan persoalan rabitah tadi. Berarti dalam konsep rabitah antara murid dengan guru, yang kita rabitahkan itu adalah guru yang walian mursyida, yang memang sudah diberi hak oleh guru-gurunya dari Rasulullah, tentu melalui limpahan fuyudul ilahiyah gitu, limpahan rahmat Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita berrabitah itu dengan guru? Apakah saya pernah dengar apakah dengan membaca ila hadratin Nabil Mustafa itu disebut rabitah, atau cuman sekedar
membaca Al-Fatihah, atau bagaimana lebih jauh mempertalikan diri dengan rohani guru itu dalam dunia tarekat dan tasawuf. Oke, kita minum dulu. Nah, kita minum dulu. Izin, silakan sahabat-sahabat, kawan-kawan. Oke, sebelum masuk kita di bab itu, tadi kenapa kita bicara dulu bab guru ya? Karena untuk mengaitkan supaya bisa nanti kita berobitoh ke dia, kan gitu. Itu syarat, itu kenapa kita munculkan syarat-syarat mursyid tadi yang kita sebut. Ya, kalau nggak ada guru, siapa yang dirabitahkan? Nah itu dia. Maka itu penting sekali. Maka mencari guru itu sangat penting, dan bahkan dikatakan nyari guru itu nggak perlu jauh-jauh. Nanti ya. Maksud nggak jauh-jauh itu, ya itu ini menarik juga. Nanti kita singgung ke situ. Syekh Abdul Qadir Isa itu mengatakan, kalau mau cari mursyid, carilah mursyid di tempatmu. Tempatmu maksudnya apa? Kamu tinggal di mana? Wilayahmu di mana? Cari guru dekat situ. Ini halnya sama dengan orang yang sakit, pengen berobat cari dokter. Kenapa orang sakit nyari dokter keluar dari daerahnya? Jawabannya apa? Karena dokter yang di situ udah nggak bisa mengobati. Karena di daerah itu, satu, berkemungkinan dokternya tidak ada. Yang kedua, kalaupun dokter ada, tapi dengan penyakit yang dia kualitas ininya kurang. Maka baru dicari keluar gitu ya. Nah, dan harus dipahami juga, dalam bab ini, bab berguru ini tidak sembarangan ternyata. Jadi syaratnya ada juga. Kalau orang mau berguru itu, syaratnya yang pertama itu, orang ini yang akan jadi murid ini, dia sudah punya keinginan yang sangat kuat untuk berguru. Atau dalam bahasa lainnya, kalau bab jasa dia sudah punya penyakit, merasakan bahwa dirinya sakit dan bahwa dia butuh kepada dokter. Nah, sekarang di bab rohani juga begitu. Bahwa dia juga butuh kepada dokter kolbu. Jika ada keinginan dia untuk butuh kepada dokter kolbu, maka dia punya usaha untuk mencari. Maka dalam bab ini apa? Ini yang disebut dengan orang nyari. Orang nyari memang mau belajar gitu. Bukan nyari sosok lagi, karena jadi, memang dia mau cari. Jadi bukan hanya menunggu. Berarti harus ada ikhtiar juga mencari guru. Ada ikhtiar gitu. Nyari guru. Dia nyari guru yang bisa membimbing dia. Apakah pencarian guru di situ juga disebut dengan mujahadah fi suluk? Bisa jadi kita bicarakan dalam bab itu. Cuman kalau kita bicara suluk dia punya terminologi tersendiri. Nah, makanya di situ orang yang sudah punya keinginan, dia ingin rohaninya terasa hampa, dia ingin mencari jalan menuju Allah. Dalam bahasa orang, dalam pencarian gitu ya. Maka orang-orang yang berada dalam posisi ini, ada doa yang menarik itu diajarkan, Allahumma dallani ala man yadullani alaik wa awsalani ila man yuwassiluni ilaika. Itu harapannya. Allah pertemukan dia, Allah tunjukkan kepadanya orang yang menunjukkan jalan kepada Allah. Allah sampaikan dia kepada orang yang nanti yang akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, tentu nyari gurunya nggak sembarangan. Iya. Dia cari guru memang siapa sih yang cocok? Siapa? Nah itu. Oke, sekarang kita kembali kepada bab tadi. Kenapa yang tadi itu kita katakan bahwa penting guru itu? Jelas siapanya, jelas silsilahnya, jelas sanadnya. Kalau dalam bahasa ilmu hadis ya, sanadnya jelas ya. Ya. Kalau dalam bab thariqah, sanadnya jelas itu, misalnya dia dapat ijazah irsyad dari mursyidnya. Dan itu ada sanadnya sampai kepada sunan Nabi SAW. Dan itu bisa dicek. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini saya potong sedikit. Lalu bagaimana dengan orang yang dia mendapati ijazah dari guru sebelum mursyidnya? Apakah dia ada peluang juga menjadi mursyid walaupun dia dapat ijazah, bahasa ijazah KW lah, yang atau bagaimana? Terus kan karena selanjutnya ini apa sih maksudnya ijazah KW ini, apa maksudnya? Ya kan mursyidnya bukan seorang wali nih.
dia selesai suluk. Dari mana dapat dia ijazah. tahu bahwa gurunya bukan wali misalnya? Nah, ya itu berat juga ya, itu pertanyaannya ya. Ya itu bagaimana menyelesaikan masalah itu, kan banyak orang yang belum ada haknya untuk mengijazahkan, tiba-tiba mengijazahkan ke muridnya mengijazahkan lagi dan ke bawahnya, itu kan berlanjut tuh biar banyak murid. Ustaz Dayat orang hadis kan? Kira-kira ketika itu persoalannya dalam ilmu hadis disebut dengan apa? Ya, kalau dalam ilmu hadis saya pahami munqati hadis Ya udah, terputus. selesai sudah jawabannya itu. Tapi kan balik lagi ke fuyudun ilahiyah, ada rahmat Allah di situ. Ya, jadi pembohong benar lah dia. Kalau memang belum haknya, ya gitu ya. Yang tadi saja dia sudah bermasalah itu. Ya. Berarti dia akan melahirkan murid-murid yang tentu sekualitas dia atau bahkan ya kira-kira gimana ya? Kita nggak perlu komentar banyak dalam bab itu. Nah, apalagi dalam bahasa lainnya, ini panjang ceritanya ini. Ada cerita orang minta ijazah lagi. Saya suruh dapat ijazah, minta ijazah yang diminta atau ijazah yang dibayar. Oh, ternyata kalau begini cerita yang disampaikan Ustaz Dayat ini, bukan hanya orang-orang kampus ternyata yang punya beli ijazah ternyata. Tapi ini perlu pembuktian loh Ustaz Dayat. Nggak boleh kita di sini asumsi-asumsi ya. Seandainya kan nggak boleh ada asumsi. Jangan sampai ada asumsi. Yang penting kemudian yang kedua, yang jadi problem banyak itu yang tentang masyarakat itu yang tadi itu, yang ijazah keirsatannya tidak ada, tapi dia membimbing orang suluk. Itu ada beberapa tempat. Nggak perlu kita sebutin tempat itu. Ada case-nya itu. Nah, pertanyaannya, berarti tanggung jawab pada siapa tuh? Oh, tanggung jawabnya berat itu biaya. Jadi mursyid itu tidak mudah, Ustaz Dayat. Jadi mursyid itu dia punya tanggung jawab. Jika dia si mursyid itu tidak langsung punya hubungan koneksi langsung dengan Syekhul Akbar, bukan Syekhul Akbar Ibnu Taimiyah ya. Atau Ibnu Arabi bukan ya? Bukan juga Ibnu Arabi, tapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanggung jawab kepada gurunya, gurunya bertanggung jawab kepada gurunya, gurunya bertanggung jawab kepada gurunya sampai kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggung jawabnya lahir batin itu, bukan sembarangan. Jadi kalau di dunia tasawuf itu ada rantai isnad atau sanad, berarti dalam tasawuf ada rantai silsilah berguru, yang dalam konteks ini disebut dengan wasilah dan rabitah biaya. Yang tadi itu Ustaz Dayat sebut sama-sama di tasawuf kedua-duanya itu. Sama-sama yang wasilah dan rabitah itu ya. Indah. Ya. Maksudnya Ustaz Dayat ini ingin menyebut bahwa dalam ilmu hadis ada sanad gitu ya. Tapi dia tadi nyebutan di tasawuf dan di thariqah itu juga barangnya. Oh iya, jadi kadang termnya aja penempatannya ya. Tapi makin seru teman-teman sahabat obrolan santai kita pada sore ini. Sebenarnya saya banyak soal adab sebenarnya kalau dalam bab hakikat seperti ini. Cuman karena ini sejak awal konsepnya adalah ngobrol santai, jadi kita coba rileks mungkin ya Bu ya. Ini Bu ya, kembali ke pertanyaan rabitah tadi, izin Bu ya. Berarti cara kita berrabitah dengan guru yang sah dan benar itu seperti apa Bu ya? Terus satu lagi pertanyaan turunannya, ada juga yang memakai istilah wasilah pada rabitah. Karena wasiyah berdasarkan wasilah, ada yang memakai dalil ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Apakah wasilah dan rabitah itu dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Terus yang pertanyaan pokoknya itu tadi, bagaimana cara kita berrabitah dengan guru yang baik dan benar itu? Di buku saya ini bukan iklan ya. Promosi juga nggak apa-apa ya. Ini nggak promosi, karena di luar nggak ada dijual. Nggak ada dijual. Tapi stoknya ada sama kita. Enggak. Itu canda gitu. Karena salah satu tema yang jadi pembahasan saya di dalam buku ini juga di situ masuk bab rabitah. Dan di situ argumentasi terkait dalil ya kita sebutkan juga. Jadi yang dalilnya itu bukan yang tadi Ustadz Dayat sebutkan. Di antaranya ada dalil di surah Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena di situ rabitah itu disebut dengan hubban lillah. Ada cinta di situ. Al-Baqarah 165 ya. Kemudian di situ juga ada ayat lain di dalam surat Taubah
ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang shadiqin. Kemudian dalil berikutnya juga termasuk Ali Imran 200 tadi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lalu juga ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Lalu ada lagi dalil di surah Al-Isra, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Lalu ada hadis Nabi terkait dengan salasu man kunna fihi wajada halawatal iman. Itu terkait juga dengan mahabbah. Lalu juga ada hadis riwayat Abu Darda juga terkait dengan mahabbah. Lalu ada hadis terkait dengan Hanzalah dan Abu Bakar. Yang Abu Bakar tentang dia selalu berrabitah dengan Nabi sampai ke WC itu ya. Nah, begini, dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar ini terkait dengan siapa yang tadi kita sebut, Hanzalah ya. Jadi Hanzalah itu dalam riwayat dikatakan dia ketemu dengan Nabi setelah dia berada dari majelis Nabi, dia jalan pulang. Jalan pulang dia begini nih pulang. Kira-kira begini. Lalu dia berkalam. Nafaqah Hanzalah. Dia kalamkan itu pulang. Ternyata Hanzalah ini telah orang munafik. Hanzalah telah munafik. Di jalan ketemu sama Abu Bakar. Lalu Abu Bakar, ente kenapa Hanzalah, kata Abu Bakar. Kira-kira begitu ya. Lalu jawab, nafaqah Hanzalah. Kenapa? Ente bilang ente munafik. Coba ente bayangin deh Abu Bakar gitu. Ketika saya berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya seolah-olah melihat kedudukanku di surga. Akhirat itu sangat dekat sekali. Indah sekali berada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika aku sudah meninggalkan majelis Nabi, tidak berada lagi dengan Nabi, jalan, sudah nyampe di rumah, itu semua hilang dan sirna. Wah, itu maksudnya nafaqah Hanzalah itu. Itulah sebabnya kenapa saya katakan nafaqah Hanzalah. Lalu apa kata jawab Abu Bakar? Lah kalau begitu saya juga munafik Hanzalah. Lalu berkalam, berdendanglah orang-orang ini berdua jalan ke Sayyidina Nabi. Nafaqah Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Jalan. Nyampe di depan Nabi lalu dilaporkan. Ente kenapa? Beri laporan. Ini Nabi, saya Abu Bakar, lalu Hanzalah, dia katakan ketika kami mulai tidak bersamamu dalam majelis atau kami meninggalkan majelismu, lalu kami tidak lagi ingat kepada akhirat, tidak lagi dekat. Lalu Nabi SAW tersenyum mendengarkan kalam itu. Lalu dikatakan oleh Nabi apa? Seandainya rasa itu terus menerus pada diri kalian, maka kalian akan disalamin oleh malaikat. Iya, bisa mabuk itu ya maksudnya. Iya, disalamin malaikat itu. Artinya apa? Itu babnya hal. Nah, di samping itu yang kita ambil di situ apa? Babnya di situ juga ada bab koneksi robito. Jika kena apalagi para sahabat yang tentu maqam ma'rifatnya lebih tinggi ya daripada kita. Ketika Rasulullah mendengar Rasulullah, dia langsung connect dengan Allah. Ingat aja misalnya, siapa lagi yang ketika nyebut nama Nabi? Mungkin bisa ini apa ya, kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha itu ketika hendak dekat dia ingat ayahnya. Itu nanti kita bahas. Bentar lagi insya Allah kita bahas itu. Sahabat Nabi diantaranya ada Bilal bin Rabah. Ketika sedang Nabi intiqal ila rafiqul a'la, lalu Sayyidina Bilal apain dia? Dia meninggalkan Madinah lalu pergi. Dan dia tidak mau azan lagi. Ya. Lalu ketika kerinduannya muncul kepada Sayyidina Nabi, dia datang ke Madinah. Nyampe di Madinah,
bertemu dengan cucu Nabi Hasan Hussein, lalu disuruh untuk azan. Nangis dia. Dan itu ditolak sebetulnya oleh Sayyidina Bilal. Karena dia punya kerinduan yang sangat luar biasa kepada Sayyidina Nabi SAW. Tapi yang minta adalah cucunya Nabi. Yang minta cucunya Nabi. Diperkenankanlah Sayyidina Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nyampe di kalam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa lagi kalam Sayyidina Bilal itu nyambung kalam itu. Karena tumpah ruah kerinduan yang sangat luar biasa. Tidak sanggup lagi bagi Sayyidina Bilal itu untuk melanjutkan kalam itu. Itulah bentuk kerinduan. Dan bagi dia, Sayyidina Nabi itu hadir. Sehingga dia tidak bisa lanjutkan azan itu. Apa poin yang kita ambil di situ? Jika seseorang menyebut nama, dalam bab itu menyebut nama Rasulullah, bahwa kerinduannya memang benar kepada Rasulullah SAW, maka di situ dikatakan oleh penyair, kullul qulub ilal habibi tamilu. Setiap hati kepada kekasihnya pasti cenderung. Apa tandanya apa? Jika disebut namanya, sarat dumu'ul ataya. Jika namanya disebut, bercucuranlah air mata. Itulah yang terjadi kepada Sayyidina Bilal ketika menyebut nama Sayyidina Muhammad SAW. Li'annahu babun ilahi. Bab menuju ilahi itu adalah Sayyidina Muhammad. Nah itulah kenapa kita dituntut untuk mencari wasilah. Itulah kenapa kita disuruh oleh ayat yang tadi kita katakan, wabtahu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Wasilah terbesar kita itulah Sayyidina Nabi. Kemudian berikutnya diwariskan kepada warasahnya. Bukan malah mete-mete kita dengan bab wasilah itu. Dan jangan lalu dikatakan, langsung aja lah ke Nabi, langsung kepada Allah. Siapa ente? Yang hubungin ente ke Nabi siapa? Atau yang hubungin langsung ke Allah siapa? Jadi kalam-kalam begituan tidak seenaknya berkalam begitu. Udahlah cukup baca Quran saja, baca hadis saja misalnya. Ya silakan. Tapi kita kan kudu pahami, ada jalannya. Kalau dalam bahasa Minang itu disebut batanggo naik, bajanjang turun. Ada urutan-urutan, langkah-langkah, step-stepnya. Nah, yang diajarkan oleh para mursyid, yang dia memiliki sanad tersambungan kepada Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan juga adalah membangun robitoh kepada para nabi, membangun robitoh kepada para guru dan sampai kepada Sayyidina Nabi. Ini yang diajarkan, membangun cinta, mahabbah yang tadi kita sebut. Maka orang yang kita mahabbahi ketika namanya disebut, langsung kalbu itu otomatis menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu jika zikirnya masih di kalbu Allah. Tapi jika makamnya sudah melewati itu, maka tentu dia akan mengikuti zikir-zikir yang ada setelahnya. Dalam kesederhanaan kita bicara bab robitoh itu begitu. Jadi tadi, lalu ada orang yang mendebat misalnya. Robitoh itu yang tadi Ustaz tanyakan juga. Robitoh itu nggak masuk syirik di situ. Sama seperti orang-orang musyrik misalnya. Menyembah Allah. Menyembah orang musyrik itu kan dikatakan mereka nyembah Allah juga. Tapi di samping dia nyembah Allah juga, dia ngikutin dengan nyembah berhala. Apa katanya? Liuqarribuna ilallahi zulfa. Liuqarribuna ilallahi zulfa. Itu berhala-berhala itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu bagi mereka wasilah juga sebenarnya ya. Bukan itu masalahnya. Wasilahnya bukan bab di situ. Bagi mereka itu berhala itu menjadi isnad. Menjadi sandaran. Bagi kita tidak. Ya. Itu yang dibantah oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu terkait dengan bab itu. Padahal golnya bukan itu. Golnya bukan Allah. Itu. Bagi mereka,
dia menyandarkan kepada berhala itu. Kalau bagi kita tidak sandarkan kepada berhala. Padahal kita nggak boleh bersandar kepada selain Allah. Tidak. Karena dia justru mensyarikatkan Allah jatuhnya. Kalau bahasa guru kita misalnya Buya Amilizar Amir, misalnya dia katakan begini, kaifiat itu termasuk di dalamnya robito, itu tangga. Kalau udah nyampe rumah, tangganya tinggal di luar, jangan dibawa ke rumah. Ketika telah menyebut, kebayang guru yang tadi disebut, lalu ketika memandangnya nama Allah tersebut, kira-kira gurunya di mana? Memusyrikan Allah kah kita di situ namanya? Oleh karena itu maksudnya ayat ini dibaca sebelum Rabitah ini dibaca sebelum zikir ya, tidak memasukkan dalam zikir. Nah, itu dia yang salah dipahami orang kan, kita dalam zikir itu membawa guru ke dalam, padahal yang dalam zikir kan hanya ada Allah. Enggak begitu. Nah. Itu dia yang mesti kita pahami di bab itu. Jadi jangan salah kaprah ya. Jangan salah kaprah. Oke, itu satu hal. Kemudian yang kedua tadi, Ustaz Dayat juga bicara persoalan Zulaikha. Nabi Yusuf. Ya kan? Itu juga disebutkan oleh siapa? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah, ini lagi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dia nulis dalam kitab Dawaul Qulub fi Qisah Yusuf wa Ya'qub. Dia menjelaskan ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linusarrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadina al mukhlisin. Kalau diceritakan Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam itu kan digoda oleh Zulaikha. Yeah. Digoda. Kemudian di dalam diri Nabi sebetulnya tidak elok kita sebutkan Nabi tergoda atau gimana. Maka Syekh Sulaiman itu menyebut maka muncul khatir dalam dirinya. Muncul khatir. Dikejar lalu kalau kita perhatikan dalam tafsirnya itu baju Nabi Yusuf itu robeknya di mana? Di belakang. Di belakang, bukan depan kan? Ya. Oke. Lalu untuk memutuskan itu, memutus apa? Memutus khatir ada lintasan dalam kolbu Sayyidina Yusuf alaihissalatu wassalam. Disitulah dia berrobitoh ke ayahnya. Ya. Ketika robitoh itu dia ingat ayahnya langsung rontok itu semua bab syahwat, bab apa saja. Dan itu kembali dia sebut nama Allah. Itu artinya apa? Ketika dia sebut Nabi Yusuf ingat ke ayahnya siapa? Ya'qub. Siapa dia? Nabi Allah. Itulah gambarannya. Bisa enggak saya sederhanakan misal bahwa kalau kita ingin selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, selalu diawasi oleh Allah, berarti kita juga harus merasa diawasi oleh guru. Dan kunci untuk merasa diawasi oleh guru adalah menyambungkan rohani kita dengan rohani guru, dengan dalam bab rabitah tadi dengan apa tadi? Ya, itu yang tadi kita sebut wasilah ya, wasilah jenjang ya. Supaya kita bisa nyambungkan robitoh ya mulainya dari guru. Membangun cinta itu mulai dari guru. Maka dalam sufi itu disebut sebelum fana fi Rasulillah maka fana fi syekh. Sebelum fana fi Rasulillah fana dulu fi syekh. Fana fi syekh, fana fi Rasulillah baru fana fi Allah. Karena fana fi syekh, syekh mengantarkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengantarkan kepada Allah. Maka batallah ma'rifatnya orang kalau tidak lewat Rasulullah. Insyaallah. Jadi ngaji ma'rifat, tapi langsung saja ke Allah, nggak melibatkan Nabi, itu ma'rifat iblis namanya. Durhaka. Bahwa pintu menuju Allah itu mesti Rasulullah. Maka itulah kenapa kita mesti bangun dulu relasi. Bangun dulu rasa cinta itu. Bangun dulu robitoh itu. Bangun dulu wasilahnya dari mana. Nanti pas nyampe ke Rasulullah kan juga ditanya, ente dari mana? Jadi jangan sangka nyampe ke Rasulullah itu mulus-mulus begitu saja, enggak. Harus ada orang dalam. Nah itu dia. Harus ada orang dalam. Ini siapa? Dari mana? Kira-kira begitu gambarannya. Ini jalurnya dari sini nih. Jalurnya Naksabandi misalnya.
Naqsyabandi Al-Khalidi, terus sampai di atasnya ada Syekh Bahauddin, terus sampai ke Sayyidina Ali, lalu kepada Nabi. Cek, benar nggak? Silsilahnya benar nggak? Cek. Ada nggak munqati yang tadi seperti disebutkan Ustaz Dayat tadi itu? Oh, kalau benar, oh iya. Itu gambaran sederhana ya. Iya, ya, itu biasa. Itu juga sempat pikir-pikir juga. Di dunia aja kita membutuhkan wasilah gitu, orang dalam untuk melakukan segala sesuatu. Apalagi dalam bab akhirat gitu, menyembah kepada Allah. Dunia ini imitasinya, duplikatnya begitu. Coba aja tuh, jangankan Ustaz Dayat bertemu presiden. Coba aja bertemu rektor, Ustaz Dayat orang kampus bertemu rektor. Enggak bisa. Pertanyaannya, kamu siapa mau bertemu rektor? Iya. Yang ditanyakan urusannya apa? Kenal nggak? Kamu yang kenal rektor, rektornya kenal kamu nggak? Iya. Harus ada dulu orang yang, nah itu yang disebut dengan orang dekat, itu yang kita sebut dengan orang dalam. Maka guru itu adalah orang dekatnya, gurunya orang dekatnya gurunya orang dekatnya gurunya orang dekatnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita urut secara sanad dan silsilah ke atas. Tetapi jika dia adalah mursyid al-Muhammadi, dia langsung bertemu dengan Sayyidina Muhammad atau dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun begitu, biasanya mursyid yang begitu dia tetap punya adab kepada gurunya, tetap melibatkan gurunya dalam rabitahnya. Saya ini ya, saya ingat sebuah kalam Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi juga. Kata beliau, kalau nggak salah ya, mungkin mohon dibetulkan. Sebenarnya dalam bab rabitah itu yang engkau cari, yang engkau sandarkan itu bukan guru. Karena guru adalah wasilah menuju Allah. Goal engkau tetap Allah. Nah, guru itu hanya pengantar menuju Allah. Maka ketika engkau tak ingin berguru, tak ingin berwasilah, bagaimana mungkin engkau bisa sampai kepada Allah ya? Itu ya. Berarti kalau ada orang yang misalnya, oh nggak perlulah saya berguru, nggak perlu saya bertorikah, berrabitah, berwasilah, menyampaikan Al-Fatihah segala macam, kan nggak sampai segala macam. Oh saya biar gini-gini aja dah, sholat, zikir. Tapi masalahnya kan bisa aja syaitan masuk nanti ke dia ya. Okay. Kan malah syekhalahu fasyaitanu syekhuhu gitu kan. Kan itu jatuhnya ya. Kalau nggak punya guru, nggak punya darabitah itu. Kalau kata Buya Asfi bukan begitu. Man la syaikhan lahu fala syaikhan lahu. Man la syaikhan lahu. Orang yang tidak punya guru berarti nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya. Itu kata Buya Asfi kan. Iya. Ya, dalam teks itu man la syaikhan lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak punya guru maka gurunya setan. Khawatir dia dikendalikan oleh setan, dikendalikan oleh nafsiyahnya. Nah, itulah yang disebut oleh orang-orang halu-halu itu. Karena tidak ada yang bimbingnya. Jadi untuk mendeteksi ini murid halu apa benar. Nah, itulah di situ perlu ada mursyid. Di situ perlu ada mentoring. Jadi orang-orang yang mengatakan bab halu di luar itu kadang nggak tahu kita ya apa sih halu. Ya boleh kita mengatakan halu, tapi kan halu itu kapan? Di mana? Atau untuk menguji ini halu dan tidak, ini siapa yang ujinya? Siapa yang memverifikasinya? Iya. Nah, itulah fungsi fungsi mursyid itu. Dia membimbing muridnya. Oh, kalau begitu ndak, itu halu itu. Nah, ada. Nanti dikasih tahu oleh mursyidnya. Nah, enggak begitu. Paling kalau untuk supaya tidak menyinggung muridnya, dia suruh riyadhah, lanjut riyadhah gitu. Iya. Nah. Berarti dalam bab thariqat tasawuf sendiri ada standar bahwa dia ini halu atau tidak. Ada, semuanya bisa diverifikasi. Ya, sebagaimana juga di dunia akademik juga ada verifikator untuk memverifikasi data. Ada, itu gunanya guru-guru itu memverifikasi itu. Nah, tapi harus dipahami, yang berhak memverifikasi itu orang yang dapat lisensinya. Kan yang banyak itu orang memverifikasi mengatakan kan orang yang tidak dikasih lisensi lalu dia komen ente halu. Nah, ente ini halu. Ya, jangan dia sendiri yang halu ya. Nah, itu tuh yang harus kita pahami juga di bab itu. Alhamdulillah. Nah, satu hal penting ya. Jamnya udah habis belum nih? Pikir lagi kayaknya Bu ya. Satu hal penting dalam bab ini, di dalam bab Rabithah ini, kita kan dalam kesejatiannya karena kita belum bersama Allah. Maka tentu kita bersama orang yang bersama dengan Allah. Inilah kalam arif
billah yang unik. Ya. Dan kalam ini juga dikutip oleh Amin Kurdi. Katanya apa? Kun ma'allah. Fa illam tastati' fakun ma'aman kana ma'allah. Jadilah kamu beserta Allah. Jika kamu belum sanggup bersama Allah, maka bersamalah kamu dengan orang yang telah bersama dengan Allah. Itu siapa itu? Itulah kekasih-kekasih Allah ya. Maka itu dia, makanya di situ disebutkan makna hakikat rabithah itu adalah mahabbah. Kalau tidak ada mahabbah, Gimana caranya? Mahabbah. Nah, itulah kenapa guru-guru kita nyebutin, kita dari bad ini selalu mengamalkan sholat witir. Karena apa? Apa yang isi dalam witir itu? Karena ada mahabbah di situ. Innallahal wit yuhibbul witro. Karena ada mahabbah di situ. Allah cinta di bab itu. Maka itulah yang mesti kita pahami dan harapan kita begitu. Jadi dari ngopi, ngobrol pintar ala sufi, walaupun kita nggak pintar, walaupun kita nggak sufi ya. Begitu dalam kalam ini, ya itulah yang bisa kita katakan gitu. Maka usaha kita itu selalu bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan kita selalu bersama orang-orang yang shadiqin. Dan tentu juga harus kita pahami, ya ada bahasa unik yang disampaikan oleh Datuk Dodo. Kenal Datuk Dodo enggak? Datuk Dodo itu apa katanya? Kita ini para murid katanya. Kalau dalam istilah IT, kalau pulsa tidak ada, sinyal tidak ada, maka dekatlah kepada guru. Maka jadikan lo guru sebagai hotspotnya. Guru sebagai wifi-nya. Nah, itulah makna dari rabithah itu. Masya Allah, Masya Allah. Ilustrasinya luar biasa Bang Do ya. Bang Do aman di belakang? Alhamdulillah, ini sangat Bu ya, sangat bermanfaat, sangat mencerahkan. Mudah-mudahan siapa saja kawan-kawan, sahabat-sahabat yang menyimak di rumah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah juga menuju Allah. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Buya tadi panjang lebar. Kami tidak akan menyimpulkan semuanya, karena silahkan ini kembali kepada kawan-kawan sahabat semua bagaimana memahami dan menyimpulkannya. Tapi yang pasti tak mungkin rasanya kalau kita tak berguru, tak berrabithah, dan tak berwasilah. Di dunia saja ada wasilah, bagaimana juga dengan di akhirat menuju kepada Allah. Maka kalau sekiranya belum berguru, carilah guru. Karena orang yang tidak mempunyai guru, karena konsekuensinya cuma dua. Bisa jadi dia memang tak punya guru selama-lamanya, kata Bu Asfi tadi, atau dia punya guru tapi gurunya bukan kekasih Allah. Maka sebagaimana dalam ayat, sebagaimana dalam kalimat, man la syekha lahu fasyaitanu syekhuhu. Hati-hatilah di sini. Dan kalau kita belum menjadi kekasih Allah, maka carilah pada kekasih Allah, bersamalah mereka. Oleh karena itu kawan-kawan, sahabat-sahabat, alhamdulillah waktu tidak terasa sudah menunjukkan pukul 17:19. Insyaallah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya, tentu dalam bincang-bincang santai dengan tema-tema yang hangat selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.